Semangat pagi. Semoga anak-anak masih semangat dan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Materi pertama, K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu K3LH? K3LH itu merupakan program mengenai aturan atau standar dari keselamatan dan kesehatan kerja di dalam lingkungan kerja di sebuah perusahaan. Mengapa K3LH ini perlu diterapkan? Yang jelas K3LH diterapkan karena manfaatnya sangat banyak bagi pekerja itu sendiri. Manfaat K3LH akan kita bahas di slide berikutnya. Berikut kita lihat contoh-contoh dari penerapan K3LH dalam kehidupan sehari-hari. Jadi K3LH itu harus sesuai dengan lingkungan kerjanya. Jangan ketika ada pertanyaan, jelaskan atau tuliskan K3LH perakitan komputer. Kamu jawabnya menggunakan helm, menggunakan sepatu boot. Itu tidak pas. Ya benar, helm dan sepatu boot itu adalah alat-alat K3LH, tapi tidak tepat untuk merakit komputer. Masa merakit komputer menggunakan sepatu boot yang gede itu cocoknya untuk mereka di perkebunan atau bisa juga di bidang pembangunan gedung seperti itu ya. Kita lihat contoh-contoh penerapan K3LH dalam kehidupan di sekitar kita. Yang pertama ini kita lihat sekarang yang lagi rame-ramenya adalah COVID-19. COVID-19 ada yang istilah sekarang sudah mulai familiar di telinga kita adalah APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu digunakan oleh tenaga medis untuk menangani pasien-pasien COVID. Apakah APD itu hanya digunakan oleh tenaga medis untuk menangani COVID? Tidak, sebenarnya APD atau sebenarnya kalau istilah umumnya itu wear pack. Wear pack itu seragam kerja. Kalau kita mau kerja di bengkel, seragamnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita mau kerja di bengkel benerin motor, kita nggak mungkin juga pakai APD tenaga kesehatan. Yang jelas ada seragamnya sendiri. Dan itu sudah sejak lama memang ada yang namanya wear pack itu ya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada ini contoh-contoh alatnya. Ini ada wear pack yang baju warna hijau ini wear pack. Kemudian ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada helm. Itu adalah alat-alat yang digunakan ketika melakukan pekerjaan. Kemudian di sini ini adalah berbagai macam obeng, tang, ada cermin juga di situ. Ini bisa alat ini multi ya, ini bisa kita gunakan ketika perakitan komputer juga bisa menggunakan alat ini ya. Kemudian posisi duduk atau sikap kita itu juga termasuk ke dalam K3LH. Tuh. Merapikan kabel di ruangan kita rapikan biar meminimalisir terjadi tersetrum atau tersengat aliran listrik. Kemudian membuang sampah dan merapikan kembali tempat kerja juga termasuk contoh penerapan K3LH. Jadi K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya mengenai alat, bukan hanya mengenai posisi duduk, bukan hanya mengenai merapikan, tapi juga waktu istirahat kita itu juga termasuk ke dalam K3LH. Jadi setiap perusahaan itu harus memberikan waktu istirahat yang cukup. Kemudian batasan waktu normal, misalkan maksimal manusia itu bisa bekerja 8 jam atau 9 jam mungkin. Ini contoh saja ya. Ketika kita bekerja, kita juga harus memenuhi standar itu. Jangan ketika standarnya 8 jam disuruh kerja 24 jam. Itu sudah melanggar dari ketentuan K3LH. Jadi K3LH itu tidak hanya alat-alat saja, tidak hanya merapikan, tapi juga termasuk kesehatan kita juga diperhatikan. Ya. Apa tadi? Untuk kesehatan, posisi istirahat dan waktu kerja.
Jadi perusahaan tidak bisa semena-mena memberikan batasan waktu kepada karyawannya. Tidak bisa juga memberikan waktu istirahat yang sangat singkat. Semuanya sudah diatur di dalam undang-undang mengenai K3LH. Landasan hukum K3LH-nya silakan cari sendiri nanti informasinya ya di internet. Selanjutnya kita masuk slide berikutnya. Manfaat K3LH, manfaat kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Seperti saya jelaskan tadi, K3LH tidak hanya sekedar dibuat, mereka dibuat memang ada manfaat dan tujuannya. Berikut adalah manfaat-manfaat dari K3LH. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ya, jadi biasanya kita lihat Presiden Jokowi masuk ke proyek-proyek menggunakan helm. Memang standarnya atau aturannya memang seperti itu. Siapapun walaupun bukan pekerja ketika memasuki area proyek, mereka harus pakai helm, pakai boot dan sebagainya. Jadi harus ditaati. Kemudian manfaat berikutnya adalah pemeliharaan sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Seperti yang saya contohkan tadi, jadi kita menggunakan komputer misalnya atau merawat kabel-kabel, menyusun kabel-kabel supaya rapi. Itu tujuannya apa? Supaya sumber-sumber produksi atau alat-alat yang kita gunakan itu awet dan efisien, tidak cepat rusak, ya. Jadi kita menggunakan alat tidak semena-mena. Ya. Kemudian adalah menjaga agar tubuh tetap sehat. Salah satu manfaatnya menjaga tubuh agar tubuh tetap sehat. Tadi sudah saya jelaskan, kita ada batasan jam kerja dan juga ada waktu istirahat yang ideal. Ya. Jadi itu termasuk salah satu manfaat dari K3LH. Slide berikutnya adalah kita langsung masuk ke spesifik ke bidang IT. K3LH menggunakan komputer. Perhatikan gambar. K3LH menggunakan komputer. Posisi duduk perhatikan. Kemudian posisi monitor, posisi mata, posisi badan, dan lain sebagainya. Nah, jelaskan satu-satu. Yang pertama, menjaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Jadi tidak membungkuk kepalanya atau tidak mencongak ke belakang. Kemudian nyamankan pundak Anda. Pundaknya dinyamankan. Atur sandaran kursi agar nyaman. Kemudian jaga agar paha yang disokong dengan rata. Jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Berikutnya bagian atas layar tinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Jaraknya juga, jarak antar mata dengan monitor ini kita atur mungkin sekitar 60-an cm. Jika dirasa masih mengganggu, mata masih terasa capek atau perih, bisa menggunakan screen untuk melindungi mata di monitornya ini. Atau alternatif lainnya gunakan kacamata radiasi. Kemudian jaga keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira seperti ini. Keyboardnya seperti ini. Posisi tangan ini usahakan lurus, jangan menekuk ke atas atau menekuk ke bawah. Itu akan membuat tangan kita capek, ya. Kemudian perhatikan posisi kaki seperti ini ya. Kurang lebihnya silakan kalian baca. Selanjutnya kita lihat posisi duduk yang salah. Ini adalah posisi duduk ketika menggunakan komputer, posisinya salah seperti ini. Ini salah. Akan membuat badan kita capek, bahkan sakit ya. Kemudian berikutnya ada lagi contoh yang lain, posisi duduk. Tuh, salah. Posisi duduk yang benar. Ini posisi duduk yang salah, ini posisi duduk yang benar seperti ini. Contoh penerapan K3LH dalam IT dan menggunakan komputer ya. Nanti kalau K3LH merakit komputer beda lagi. K3LH merakit komputer kalian tuliskan jarak mata dengan monitor 60 cm, badan harus tegak. Itu beda lagi. Karena merakit komputer itu tidak menggunakan komputer, beda. Jadi nanti ketika ada kegiatan-kegiatan
kegiatan lain, merakit komputer, tentu K3LH-nya beda. Beda kegiatan, beda pekerjaan, K3LH-nya beda, baik alatnya maupun sikap badan kita, ya. Kita lihat lagi di sini. Penggunaan mouse dan keyboard. Penggunaan mouse dan keyboard nih, perhatikan. Penggunaan keyboard yang benar seperti ini, yang salah. Ya, jadi posisi tangan perhatikan. Posisi tangan dan juga posisi keyboard. Posisi tangan terlalu maju juga bikin capek. Posisi tangan yang ideal atau mungkin lurus, tidak terlalu ke belakang. Nah, posisi keyboard saya sendiri pernah menggunakan komputer di lantai. Kalau menggunakan komputer di lantai, posisi tangan kita seperti ini ketika megang mouse. Dan itu sangat capek sekali, ngilu di pergelangan tangan. Saya sudah pernah mengalaminya, pernah mencobanya. Oke, ini posisi duduk yang benar, penggunaan keyboard yang benar seperti ini. Ini penggunaan mouse, jangan miring kanan atau miring ke kiri. Gunakan ke posisi yang lurus. Nah, ini seperti ini. Ini contoh K3LH menggunakan komputer. Selanjutnya, jangan jadikan K3LH sebagai beban, melainkan kebutuhan. Apaan sih K3LH, ribet banget, cuman mau kerja gini aja ribet. Mau dipakai inilah, pakai inilah, aturan itulah, ribet banget. Jangan berkata seperti itu. Jangan jadikan sebagai beban, karena itu untuk kebutuhan kita. Itu untuk keselamatan kita dan orang lain. Nah, dan diingat ya, dan orang lain, bukan hanya kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan, mungkin nanti akan berakibat dengan orang lain juga. Contoh misalkan ada satu tiang roboh waktu kita lagi bangun, semua gedung roboh, semua orang tertimpa meninggal. Itu kan bukan hanya kita yang rugi, orang lain juga rugi. Jadi jangan jadikan K3 ini sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Ya. Demikian untuk materi K3LH, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.